Pasang surut kehidupan dan berbagai peristiwa sosial mewarnai perjalanan 365 hari di tengah pandemi yang belum juga berakhir. Meski sempat dihantui kekhawatiran merebaknya virus corona varian Delta di pertengahan tahun, namun perlahan tapi pasti, bangsa ini mampu bertahan dan keluar dari krisis yang menjadi momok menakutkan di berbagai negara di belahan bumi. Optimisme membuncah menghadapi tahun baru yang dipastikan penuh dengan tantangan baru, dinamika baru, dan tentu saja peluang baru. Pandemi selama hampir 2 tahun ini sejatinya mengajarkan banyak hal kepada masyarakat dan juga pemerintah. Lalu refleksi apa yang dapat diambil selama 1 tahun ini untuk membangun semangat optimisme menghadapi tahun 2022 mendatang? Banyak peristiwa memang yang terjadi di tahun 2021 yang bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana akhirnya kita seharusnya memaknai pergantian tahun ini? Nah, kami akan mengajak Anda berbincang, mendengarkan tausiah langsung dari Sulawesi Selatan bersama Ustadz Das'at Latif. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Selamat tahun baru buat kita semua, rakyat Indonesia, teristimewa kepada pemirsa TV One yang selalu menyertai kita. Selamat tahun baru kasih, juga. Terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, bicara soal tahun baru nih, memaknainya dengan bijak ini sebenarnya harusnya gimana sih Ustadz? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hidup ini sepertinya sudah tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Bahkan catatan secara global Indonesia adalah masuk 5 besar pengguna media sosial. Lalu apa kaitannya dengan tahun baru? Ketika kita bermedsos, anggaplah sebuah aplikasi Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Semua kita mau posting. Semua kita mau pamer. Bahkan sholat sekalipun itu OTW masjid berjamaah sampai selesai 2 rakaat, bahkan sujud sekalipun dia upload. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Tetapi ketika kita mau nge-share konten-konten, tentu kita pilih, oh ini fotonya jelek. Ketika kita sudah rekam, sudah kita bikin video, sudah kita bikin foto, tentu kita pilih mana yang baik. Akhirnya dalam dunia film kita kenal dengan editing. Kita edit nih. Oh ini yang baik, kita post. Ini yang jelek, kita gunting, kita buang. Kira-kira seperti itulah makna kita memasuki tahun baru. 2021 telah lewat. Kita merekam 2021. Rekam secara pribadi, yang kita sebut dengan diari. Kemudian rekam oleh malaikat. Ini ada buku amal kita yang dicatat oleh Rakit dan Atid. Ada kamera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat dan merekam semua kejadian-kejadian hidup itu. Nah, sebelum diposting ada edit. Edit itu dalam Islam disebut taubat. Kita yakin sepenuhnya 2021 hidup kita naik turun. Naiknya ketika imannya nambah, turunnya ketika imannya berkurang. Dan memang itulah manusia. Ada makhluk yang imannya bertambah terus, tidak pernah kurang, itu imannya para nabi dan rasul. Ada juga makhluk yang imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Ini makhluk malaikat. Nah, ada juga makhluk yang imannya naik, kadang turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itulah manusia. Dan ketika naik, alhamdulillah. Nah, itulah yang kita posting. Kebaikan-kebaikan kita sebarkan. Tapi ketika konten-kontennya turun, maksiat, dosa, yang ada mudarat di dalamnya, kita edit, kita buang. Buangnya adalah taubat. Dan hebatnya, ketika kita punya dosa dan kesalahan, di 2021, maksiat kita banyak, nipu orang, dana sosial kita curi, kemudian istri kita tipu, anak kita abaikan pendidikannya. Allah berfirman, wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa Das'at. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, Das'at, banyak dosamu, penuh langit dan bumi,
Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar. Bahkan dalam hadits qudsi juga Allah jelaskan, kau datang membawa dosa, penuh langit dan penuh bumi, kau datang dengan berjalan, maka aku menjambutmu dengan tobatmu, aku menyambutmu dengan berlari. Alhamdulillah lagi, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ampunan beda dengan manusia. Bapak pernah curi sendal saya, datang bertobat, Ustadz maafkan saya pernah curi sendalmu. Saya bilang oke, saya maafkan kau, tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Masih ada tapinya. Tapi Allah, kita bawa dosa, penuh maksiat, banyak kita punya kesalahan di 2021, lalu kita datang bertobat, memasuki tahun baru ini, maka Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Aku cinta kepada hambaku yang bertobat. Nah, sekarang untuk prosesi itu, ya, tidak cukup dengan bertobat, ya. Oke, alhamdulillah sudah tobat. Maka selanjutnya kita bikin konten baru. Konten baru yang dimaksud adalah konten-konten yang penuh faedah. Karena berkaitan dengan waktu itu, kan tahun baru tidak bisa dipisahkan dengan waktu. Dan ketika kita bercerita tentang waktu, ada ayat dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran yang Allah khusus tempatkan dalam Al-Quran yang bercerita dengan waktu. Apa itu? Ini surah yang paling pendek. Wal asr, demi masa. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kan ada lagu itu. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan satu, yang beriman dan yang beramal soleh. Dua, iman, amal soleh. Dan yang ketiga, nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Berarti untuk konten 2021, agar kontennya penuh faedah, agar kontennya menyelamatkan dunia dan akhiratnya, agar kontennya membawa keuntungan dunia dan keselamatan akhirat, maka syaratnya bikin konten 3. Satu, iman. Nah, ketika kita berbicara iman, anak muda, anak mahasiswa saya langsung, kalau iman gampang Ustaz, saya beriman kepada Allah. Maaf, beriman itu gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Contoh, kenal Pak Abu Rizal Bakri. Oh, kenal. Oh, itu sepupu saya itu. Saya ngaku gampang, saya sepupu Abu Rizal Bakri, gampang. Tapi begitu dicek kepada beliau, Pak Abu Rizal Bakri, kenal kok Das'at Latif? Siapa Das'at Latif? Namanya aja baru ku kenal. Nah, mengaku beriman gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Banyak sekali karakteristik dan syarat untuk diakui sebagai orang beriman, tapi yang paling real adalah aqimis salat, dirikan sholat. Berarti 2021 yang kedua, yang ketiga beriman. Boleh dilanjut nanti nggak, Ustaz? Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi bekal dari Ustadz Das'at Latif untuk kita menghadapi tahun 2022 cukup penting, Ustadz. Tadi baru satu hal iman. Kedua, ketiganya apa, Ustadz? Oke, ini bukan bekal dari Das'at Latif, tapi amanah dari Al-Quran, ya, surah awal asar itu. Jadi untuk membuat konten di 2022 dengan optimis itu, yang pertama, buatlah segala kegiatanmu berdasarkan iman. Apapun profesi dan pekerjaan kita harus berdasarkan iman yang kuat. Yang kedua, wa amilus shalihat, amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang membuat kita dekat dengan Allah dan juga dicintai sesama manusia. Ada orang sholat 5 waktunya baik, berjamaah di masjid, tahajud tiap malam, tapi tidak ada faedah buat orang lain. Semua tetangganya dimusuh. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kiri bertengkar gara-gara got. Sebelah kanan bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Orang seperti ini bukan orang baik. Maka yang kedua, kalau mau bikin konten yang baik, optimis 2022 adalah menjadi manusia yang manfaat. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan yang ketiga, konten optimisme ini yang disertai dengan kesabaran. Ya, sabar dalam kebaikan, sabar dalam nasihat menasehati, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam menghadapi cobaan. Ini ada jenis baru lagi nih corona. Rasanya belum kita selesai kasus corona yang baru, yang lama, ada lagi jenis baru. Maka Allah meminta kau setuju atau tidak, kau mau terima atau tidak, ini ada jenis baru. Maka sikap kita adalah
sabar. Sabar itu bukan sabar hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak cukup seperti itu. Sabar itu dengan cara apa? Sabar mengikuti protap kesehatan, seperti mengikuti anjuran pemerintah, ya, pola hidup sehat. Kemudian yang paling penting adalah ayo sambut vaksin. Itu bagian daripada kesabaran. Saya tidak senang disuntik, tapi karena ada penyakit ini yang mematikan, maka saya harus sabar menerima vaksin itu. Dan orang yang sabar itu hadiahnya besar. Apa hadiah bagi orang yang sabar dengan wabah ini? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan pada akhirnya menyambut 2022, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka 2022 ini optimis dengan baik, dia bersangka baik, dia selalu yakin akan sukses, maka Allah berikan kesuksesan buatnya. Tapi kalau di 2022 ini dia negative thinking, dia putus asa. Berat ini Ustadz. Berat. Maka termasuk sebentar malam kita optimis. Indonesia mengalahkan Thailand 6-1. Amin. Amin. Oke, luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak. Jadi bekalnya adalah 3 amanat dari Al-Quran. Iman, ya, amal soleh, dan amal juga soleh, sabar. sabar. Oke, kalau begitu nanti saya sama Bayu Andrianto mau ngedit dulu, tobat artinya. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan Ustadz Dasat Latif ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemirsa TV One ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dasat Latif. Terima kasih Mas Bayu. Kembali, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.